Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang berkumpul dengan penetua Ye dan juga bersama dengan lainnya, yang di sini Shoyan berbicara dengan penetua Ye mengenai kompetisi dari Menara Pil, yang dimana tujuan Shoyan adalah untuk bisa mencapai peringkat 3 besar agar keluarga Ye tetap berada di posisi puncak. Tetapi masalahnya karena Shoyan berada di luar dari keluarga Ye, di sini Shoyan pun merasa kebingungan bagaimana dirinya bisa membantu keluarga Ye karena pihak di luar keluarga Ye tidak bisa membantu. Shoyan pun mencoba untuk memberikan saran bagaimana jika dirinya berpura-pura menjadi menantu dari keluarga Ye. Kocaknya seketika perkataan tersebut membuat Mbah Tianhuo kaget sampai tersedak, dan lalu karena malu Mbah Tianhuo pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Dan setelah Mbah Tianhuo pergi dari sana, mereka pun tertawa melihat aksi kocak dari Mbah Tianhuo. 你们慢慢聊。 Tetapi Shoyan jadi sedikit khawatir apakah rencana ini akan memiliki dampak buruk bagi kedua belah pihak antara dirinya dan juga keluarga Ye. Keluarga Ye menjawab hal ini tidak akan memberikan dampak buruk yang besar kepada mereka. Selama mereka bisa berada di posisi puncak, masalah ini tidak akan membesar. Lalu Shoyan pun bertanya bagaimana dengan pendapat Silan, apakah Silan akan menerima dengan hal ini? Karena jika ingin menjadi menantu dari keluarga Ye, maka Silan akan menjadi istrinya Shoyan. Silan dengan malu menjawab hal ini tidak apa-apa bagi dirinya. Selama keluarga Ye-nya tetap bertahan, maka ia akan menerima semua konsekuensinya. Dan setelah memikir panjang, Shoyan pun pada akhirnya menerima rencana ini, yaitu menjadi menantu dari keluarga Ye, yang rencana ini berasal dari penetua Ye sendiri. Penetua Ye pun merasa senang karena Shoyan tidak mempermasalahkan rencananya. Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja bawahan dari keluarga Ye datang melaporkan bahwasanya keluarga Chow membuat masalah di keluarga Ye mereka. Perjodohan antara Silan dan juga tuan muda dari keluarga Chow dibatalkan. Hal ini pun membuat ketua keluarga Ye panik dengan segera ia keluar. Dan di luar pun kita diperlihatkan masalah yang sedang terjadi, yaitu ada tuan muda dari keluarga Chow dan juga para anggota dari keluarga Chow yang marah-marah kepada keluarga Ye karena mereka yang telah seenaknya membatalkan perjodohan di antara kedua keluarga ini, menganggap keluarga Ye telah mempermainkan keluarga Chow karena perjanjian perjodohan tidak dianggap serius dan malah dibuat main-main oleh keluarga Ye. Keluarga Ye mencoba untuk menjelaskan dengan baik-baik tentang kesalahpahaman ini, tetapi keluarga Chow tetap tidak terima. Ia langsung menyerang para penetua dari keluarga Ye, yang untungnya di saat itu adanya Mbah Tianhuo yang menghentikan serangan tersebut menggunakan kekuatannya. Yang di sana juga adanya Shoyan serta Yisian. Shoyan pun mengeluarkan kata-kata provokasinya dengan mengatakan apakah ini keluarga Chow yang tidak terima perjodohan dibatalkan menggunakan cara kasar untuk mengancam keluarga lain. Para anggota keluarga Chow kaget melihat adanya dua ranah dozun di sampingnya Shoyan. Tetapi di sini tuan muda keluarga Chow yang bernama Chodan mencoba untuk meremehkan Shoyan dengan mengatakan bahwasanya dirinya merupakan alkemis tingkatan 7. Tetapi Shoyan menyela perkataannya dengan menjawab kalau ia tidak mengenali Chodan. Chodan merasa tersinggung dan ia mencoba untuk menyinggung balik Shoyan dengan mengatakan mungkin kau sebelumnya telah membuat para anggota dari lembah sungai es ketakutan, tetapi itu bukan karenamu, melainkan kedua ranah Daozun yang berada di sampingmu ini, yaitu Mbah Tianhuo dan juga Yisian. Dan di sini pun Chodan berniat untuk membujuk Mbah Tianhuo dan juga Yisian agar memberontak kepada Shoyan dengan menawarkan kepada mereka berdua kalau keluarga Chow-nya dapat memenuhi kebutuhan pil tingkatan tinggi untuk mereka berdua. Jadi mohon untuk tidak melindungi pemuda ini, yaitu Shoyan. Mbah Tianhuo dengan santai menjawab hal itu tidak diperlukan karena pemuda yang berada di hadapanmu ini lebih jenius daripada dirimu. Mendengar hal itu membuat Chodan merasa tertantang, yang di sini pun ia menantang Shoyan untuk melakukan pertarungan duel mengenai kekuatan api mereka. Jika dirinya kalah, maka dirinya tidak akan lagi untuk memaksa Silan menikah dengan dirinya, dan dirinya juga tidak akan membuat masalah lagi dengan kalian semua. Lalu Shoyan pun menjawab bagaimana jika dirinya kalah. Chodan pun menjawab kalau Shoyan diperbolehkan untuk menikah dengan Silan. Perkataan itu pun lagi-lagi membuat Mbah Tianhuo kaget dan batu-batu. Entah karena Mbah Tianhuo kaget Shoyan banyak cewek atau mudah kaget aja karena sudah tua. Singkat cerita, Shoyan bersama dengan Chodan memasuki arena pertarungan, yang di sini Chodan memperkenalkan api hitamnya yang ia dapatkan dari binatang iblis tingkatan 8. Shoyan sama sekali tidak merasa takut mendengar informasi itu. Lalu Shoyan juga mememerkan kekuatan api surgawinya yang seketika membuat Chodan sangat kaget karena lonjakan api surgawi Shoyan
Shaoyan yang sangat mendominasi. Setelah itu pun mereka berdua saling beradu kekuatan manipulasi api mereka masing-masing dengan mereka masing-masing menunjukkan bentuk hewan api untuk menyerang satu sama lain. Yang dalam pertarungan ini, Shaoyan hanya menggunakan perubahan dari api surgawi bentuk serigalanya, sedangkan Cao Dan mengeluarkan berbagai bentuk binatang yang jumlahnya lebih banyak sampai ada 4 ekor. Pada akhirnya serangan itu membuat api surgawinya Shaoyan kewalahan dan ia pun kembali ke tempatnya Shaoyan. Di sini Cao Dan meremehkan Shaoyan karena ternyata kekuatan apinya Shaoyan tidak sekuat yang ia duga. Yang di sini Cao Dan juga merendahkan kualitas dari api surgawinya Shaoyan. Mendengar hal itu membuat Shaoyan bersemangat dan ia menjawab, akan aku tunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan kualitas sebenarnya. Setelah itu pun Shaoyan langsung mengeluarkan manipulasi api surgawi sampai 10 ekor binatang, jauh lebih banyak daripada manipulasi apinya milik Cao Dan. Semua orang pun sangat kaget melihat hal ini, tak menyangka Shaoyan bisa mengeluarkan banyak sekali binatang api. Dan setelah itu pun Shaoyan mengeluarkan serangannya ke arah Cao Dan, yang dalam pertarungan ini jelas saja Shaoyan memenangkan pertarungan. 4 api binatang melawan 10 api binatang kalah jauh cuy. Lalu Cao Dan pun terpental karena serangan Shaoyan. 壁玩火，你还有这10种火焰，这得是多么强大的灵魂之力！ 今日，你够了吗？ Tetapi di sini Cao Dan masih tetap tidak gentar, yang di sini ia berani mengancam Shaoyan dengan mengatakan mungkin kali ini aku kalah, tetapi keluarga Cao-nya tidak akan tinggal diam atas perbuatanmu. Setelah itu pun Cao Dan bersama dengan anggota keluarga Cao lainnya pergi dari sana. Penetua Ye mendengar ini pun merasa sedikit terbebani karena Shaoyan telah memiliki musuh yang kuat lagi. Penetua Ye memberitahu orang yang dimaksud oleh Cao Dan sebelumnya adalah seorang alkemis wanita yang sangat kuat karena ia termasuk dari salah satu daftar alkemis tingkatan tinggi. Singkat cerita, kita pun berpindah dengan sekarang Shaoyan bersama dengan rombongannya telah pergi ke tempat dari kompetisi menara pil dengan mereka menaiki kapal luar angkasa. Yang dalam perjalanan ini, Penetua Ye bisa melihat banyak kapal-kapal dari negeri lainnya yang sama seperti mereka menuju ke menara pil. Hal ini pun sedikit membuat Penetua Ye khawatir karena sepertinya lawan-lawan mereka akan jauh lebih banyak. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja dari dalam kamarnya Shaoyan muncul ledakan kekuatan jiwa, yang di sini pun membuat Mbak Tianhuo kaget karena Shaoyan telah menguasai kekuatan jiwa. Lalu Shaoyan pun keluar dari sana dengan mengatakan kalau ia telah siap untuk mengikuti kompetisi pil nanti. Di sana Mbak Tianhuo bertanya kepada Shaoyan apakah Shaoyan telah mengetahui mengenai informasi dari alam spiritual, karena jika Shaoyan mampu meningkatkan kekuatan jiwanya ke tahapan tertentu yang dimana memiliki 4 tahapan tersendiri, nanti Shaoyan akan memiliki kemungkinan untuk memahami mengenai alam spiritual. Tetapi sayangnya Shaoyan masih tidak mengetahui informasi apapun mengenai alam spiritual ini. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di lokasi dari menara pil, tetapi mereka sekarang berada di domain luar karena menara pil sendiri terbagi menjadi domain dalam dan juga domain luar. Yang di sini juga Penetua Ye meminta kepada Shaoyan untuk pergi sebentar ke tempat dari menara pil mengikuti kompetisi agar Shaoyan memiliki lencana, yang dimana lencana tersebut merupakan lencana alkemis yang sangat diperlukan untuk kompetisi nantinya. Shaoyan menerima permintaan itu, lalu Shaoyan bersama dengan Penetua Ye pergi ke menara pil. Singkat cerita, setelah mereka berada di menara pil, tetapi di dalam menara tersebut mereka mendapatkan hinaan dari keluarga Bei dengan mengatakan bahwasanya keluarga Ye tak disangka-sangka masih memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti kompetisi alkemis ini, padahal keluarga Ye sekarang lagi turun-turunnya. Yang di sini juga penetua dari keluarga Bai itu menghina Shaoyan karena Shaoyan mengenakan lencana alkemis tingkatan keempat, mengatakan kalau keluarga Ye benar-benar sekarang kehilangan harapan sampai-sampai berharap dengan alkemis pemula. Shaoyan pun merespon perkataan dari penetua keluarga Bai itu dengan mengatakan kalau dirimu itu terlalu banyak bacot. Hal itu pun membuat penetua keluarga Bai marah dan lalu menyerang Shaoyan. Untungnya di saat itu adanya pengawas menara yang menghentikan keributan mereka dengan penetua ini bernama Penetua Han.
keributan. Penetua Han mengatakan di dalam menara ini tidak diperbolehkan untuk melakukan keributan, dan singkatnya ia langsung membuka teleportasi uji coba yang lalu para peserta memasuki teleportasi tersebut. Tetapi di sini Shoyan berbicara dengan Penetua Han untuk mempersiapkan ruangan berbeda bagi dirinya karena Shoyan ingin mengikuti uji coba dengan tingkatan 7 menengah. Mendengar hal itu membuat Penetua Han sedikit kaget karena Shoyan yang terlalu percaya diri dengan kemampuannya, tetapi Shoyan meyakini kepada Penetua Han kalau ia sanggup melewati uji coba ini, membuat Penetua Han pun pada akhirnya menerima permintaan Shoyan yang lalu membawa Shoyan ke ruangan 7 menengah. Mbah lampir dari keluarga Bai lagi-lagi menghina keluarga Ye, yang di sini untungnya Penetua Ye orangnya sabar dan tidak terpengaruh oleh provokasi dari Mbah lampir ini. Singkat cerita, waktu ujian telah berlalu cukup lama dan para peserta dari keluarga lainnya telah menyelesaikan ujian mereka. Dengan di sini keluarga Bai mendapatkan kelulusan. Hal ini pun lagi-lagi membuat Mbah lampir dari keluarga Bai ini bersikap sombong dan merendahkan keluarga Ye, mengatakan keluarga Ye sekarang berada di ujung jurang dan akan segera keluar dari 5 keluarga besar Menara Pil. 都进去这么长时间了， Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan keluar dengan pengumuman kalau ia telah berhasil lulus dalam tingkatan 7 menengah Menara Pil ini. Seketika pun membuat Mbah lampir sangat kaget bagaimana bisa Shoyan menyelesaikan ujian ini. Ia pun menuduh Shoyan telah melakukan tindakan kecurangan. Shoyan sudah tidak tahan dengan perkataan dari si Mbah lampir yang lalu Shoyan pun menyerang Mbah lampir menggunakan pukulannya. 废话，都是废话。 是该好好反省一下了。 Seketika membuat ia kenok dan Shoyan berbicara di hadapan Mbah lampir mengatakan kalau kau itu sudah tua, sudah waktunya bagi dirimu untuk merenungkan usiamu, bukan membuat gara-gara seperti sebelumnya. Gokil, Penetua Shoyan bijak banget cuy. Dan berikut cerita yang akan ditampilkan di minggu depan besok. Pada episode selanjutnya, kita diperlihatkan Shoyan yang pergi ke sebuah tempat pembelian dari bahan-bahan alkemis, bisa dibilang juga sebagai pasar alkemis, untuk mencari bahan-bahan obatan yang mungkin dapat membantu mereka membuat pil dalam kompetisi pil selanjutnya, karena kompetisi selanjutnya merupakan kompetisi yang lebih serius. Tetapi di saat Shoyan yang ingin membeli sebuah kotak yang di dalam kotak ini sendiri terdapat sebuah artefak dari dunia kuno, di sini Shoyan berebutan dengan seorang pria lain dari keluarga Suan yang juga menginginkan barang artefak kuno tersebut, sampai seorang ini hampir memotong tangannya Shoyan menggunakan senjata kipasnya. Intinya nantinya mereka berdua akan saling berebutan dengan barang kuno ini yang sebenarnya Shoyan sendiri yang telah membelinya, tetapi si tuan muda keluarga Suan ini ingin merebutnya dari Shoyan. Yang pertarungan sekejap itu bisa dimenangkan oleh Shoyan dan lanjut kedua bawahan dari keluarga Suan menghajar Shoyan yang untungnya dihentikan oleh 2 ranah dozun dari Shoyan, yaitu Mbah Tianhuo dan juga Yisian. Dan nantinya keributan mereka berakhir karena takut dengan 2 ranah dozun ini, tetapi nantinya dendam dari tuan muda Suan ini masih ada kepada Shoyan. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan dengan Shoyan melihat sebuah cahaya emas yang dimana cahaya emas ini sendiri berasal dari artefak kuno yang sebelumnya Shoyan beli, yang dimana cahaya emas ini di versi novel disebut dengan butiran roh, yang nantinya Shoyan akan masuk ke dalam dunia spiritual dari butiran roh tersebut, yang nantinya Shoyan akan mendapatkan petunjuk untuk bisa meningkatkan alkemisnya ke tahapan yang lebih tinggi. Jadi butiran roh itu bisa dibilang sebagai batu loncatan Shoyan untuk bisa menjadi alkemis yang lebih berbakat lagi. Dan selanjutnya kita diperlihatkan adanya kereta kuda yang dapat keluar dari portal dimensi, dan Shoyan bisa melihat di dalam kereta kuda itu memiliki esensi dari api misterius